Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para lenggah, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, ingkang sepindah, monggo kita tansah ngunjukaken raos pujolan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta, zat ingkang sampun ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah kaparingaken katetepaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para sedaya pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunnah-sunnahipun Rasulullah ngantos dumugi puputing jaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pripun kabaripun sedayanipun Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para lenggah ingkang Allah mulyakaken, monggo ingkang sepindah kula lan panjenengan sami raos pujolan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula lan panjenengan sami tampi. Salah sawijining nikmat kala wau wonten nikmat kesempatan, wonten nikmat wedal, wonten nikmat waktu. Kula ajeng tanglet saniki niku sampun mlebet tanggal pinten Bapak Ibu-ibu? Rajab niku tanggal pinten saniki? Tanggal kalih dosa kalih. Amargi kalau kalih dosa setunggal niku kala wau sadèrèngé maghrib niku tasih kalih dosa setunggal. Sampun mlebet maghrib berarti mlebet kalih dosa kalih. Alhamdulillah wedal menika kula lan panjenengan sami tasih Allah sampaikan kepada bulan yang mulia. Kula lan panjenengan sami wonten surat At-Taubah ayatipun 36 yen boten kelentu kula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Allah sebataken wonten ayat menika Allah niku gadah kalih welas wulan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 kala wau wonten sekawan ingkang Allah sebat sebagai bulan haram, arba'atun hurum, dzalikat dinul qayyim. Artosipun
dari keempat bulan yang Allah khususkan, dari ke-12 bulan pasti ada napa nggih istilahipun kayak seperti kula lan panjenengan sesami niku enten gadah napa nggih sing paling gambil niku contohipun. Artinya kita mempunyai banyak barang, tetapi kita khususkan beberapa. Artinya barang yang kita khususkan niku gadah nilai istimewa, Mak. Nggih napa nggih, Mak? Amargi kula lan panjenengan sami khususaken sami kalih Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah kalih Dzulhijjah. Enten 4 bulan haram. 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah. 3 yang berurutan niku wonten bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah kalih Muharram. Ingkang yang terpisah niku napa? Bulan Rajab. Kula lan panjenengan sami sakniki niku wonten wulan Rajab. Maka nasihat terbaik bagi diri kita itu ya apa yang Allah firmankan di dalam ayat kalau wau Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah ayat itu berbunyi minha arba'atun hurum. Allah berpesan, bunyi setelah itu Allah berfirman fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ampun panjenengan kula lan panjenengan sami gadah napa nggih, gadah klentu, gadah perbuatan maksiat. Ampun ojo nganti nindakaken amal maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, amargi perbuatan kula lan panjenengan sami maksiat kala wau akan membuat diri kita terdolimi. Akan membuat diri kita terdolimi. Karena apa? Para mufassir mayoritas mereka menjelaskan bahwa maksud jangan sampai kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri, artinya setiap dosa dari perbuatan maksiat yang kita lakukan di 4 bulan haram kalau wau, 3 yang berurutan, 1 yang terpisah, maka dosa, nilai dari dosa itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka khusus di 4 bulan haram ini, salah satunya Rajab, jangan sampai kita berbuat maksiat. Kalau memang tidak bisa kita berbuat ketaatan, tetapi insya Allah kita mboten enten nggih, Pak. Kalau kita tidak bisa maksimalkan untuk selalu taat kepada Allah, minimal jangan sampai kita berbuat maksiat kepada siapapun. Kepada keluarga panjenengan, kepada orang lain, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada apa nggih, Pak? Kepada Pak Lurah, kepada Pak RW, kepada Pak Presiden. Tanggal 14 nggih, Pak. Tetapi insya Allah kita tidak membahas tentang itu. Tetapi jangan sampai kita berbuat dolim. Pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat At-Taubah kalau wau, jangan sampai kita berbuat dolim kepada siapapun, apalagi kepada diri kita sendiri, yaitu dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten sanggup napa mboten, Pak? Insya Allah sanggup. Yang paling penting niku niatipun. Yang paling penting awal itu adalah niat. Jangan sampai saya berbuat dosa. Nanti urusan kok delalah kok niku kok hilaf, ya jangan sampai kita ulangi. Kalau memang seorang manusia itu wajar berbuat salah. Yang tidak wajar itu dia bernikmat, dia merasa nikmat dengan perbuatan dosa itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia niku mboten sing digoleki Allah Subhanahu wa taala niku, Mbak. Sing digoleki Gusti Allah niku bukan manusia yang bersih dari dosa, enggak. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken menungso pados tiyang menungso niku sing mboten gadah dosa, Allah Subhanahu wa taala cukup dengan menciptakan
malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah niku pengen mangertos pundi to niki sing hamba-hamba niku kula niku. Ketika berbuat salah itu langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berkecil hati, berkecil diri, kita merasa pesimis setelah kita mengerjakan suatu kesalahan. Enggak. Tetapi bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu, jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, jangan sampai kita perbuat maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya. Cukup hanya sekali, cukup yang sekali itu menyadarkan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pesan pertama pada malam hari ini adalah di bulan Rajab ini kondisikan hati kita, kondisikan diri kita, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah niku menciptakan manusia. Allah niku menciptakan manusia. Allah niku nggih menciptakan jin, makhluk yang bernama jin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala niku nggih menciptakan satu makhluk yang bernama iblis beserta bala tentaranya setan. Suatu fakta, suatu pernyataan dari seorang muslim bahwa setan itu adalah musuh bebuyutan kita. Setuju napa mboten, Mak? Salah satu tandhanipun panjenengan kula lan panjenengan sami setuju. Kita tidak mungkin mau kalau dibilang kita itu pengikut setan. Napa purun, Mak? Mboten purun kan, nggih? Pengikut setan, penyembah setan, atau kita dikatakan oleh seseorang atau kita katakan kepada diri kita sendiri, saya itu adalah setan. Enggak, karena ada yang mengatakan bahwa setan itu adalah sifat, Pak. Sifat yang mensifati seorang manusia atau sifat yang mensifati makhluk yang bernama jin. Maka yang perlu kita garis bawahi, pernyataan kita sebagai manusia bahwa setan itu adalah musuh bebuyutan kula lan panjenengan sami niku bukan berarti menjadi jaminan kula lan panjenengan sami niku terbebas dari jerat langkah ajakan setan. Maka kita sebagai seorang muslim niku harus mencari tahu kelemahan setan niku nopo. Kekuatan setan itu apa? Kalau itu menjadi kekuatan setan, jangan sampai kita lakukan. Mana yang menjadi kelemahan setan kita maksimalkan. Karena dengan cara itulah kita bisa mengalahkan musuh bebuyutan kita. Seperti halnya orang yang sedang berperang. Kalau orang berperang itu harus mencari titik lemahnya musuh. Strateginya seperti itu. Maka ada yang namanya spiones atau memata-matai dengan tujuan bisa mengetahui kelemahan yang ada di pihak musuh. Kelemahannya apa, strategi apa yang sedang dipakai, kelebihannya apa, dan lain sebagainya. Sama seperti halnya ketika setan itu menjadi musuh bebuyutan kita, kita cari tahu kekuatan setan itu ketika diri kita sedang apa. Kemudian kelemahan setan itu kalau kita melakukan apa. Maka kelemahan setan itu salah satunya adalah setan niku mboten remen kalih sing namanipun ilmu, Pak. Boten seneng, boten napa nggih, kalih ilmu niku setan niku wis boten seneng. Artinya setan itu benci kepada orang yang mencari ilmu. Setan niku boten remen kalih tiyang sing sak waktu-waktu niku mesti bersemangat untuk mencari ilmu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dijelaskan oleh salah seorang
salafus saleh yang bernama Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi niku ngendika i'lam anna awwala talbisa iblisin 'alan nasi suddahum anil ilmi. Ketahuilah bahwa jerat pertama, ajakan pertama yang dilakukan oleh iblis beserta bala tentara nipun untuk menyesatkan manusia niku napa? Suddahum anil ilmi. Dihalang-halangi jangan sampai seseorang itu bisa menuntut ilmu. Artinya setan itu tidak suka kepada ilmu dan kepada ahli ilmu. Rasulullah niku nggih ngendika di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfin abidin. Satu orang ahli ilmu, satu orang yang mempunyai ilmu itu lebih berat bagi setan untuk menyesatkan dirinya daripada 1000 orang yang mereka semua ahli ibadah. Maka dari sini kita juga mengerti bahwa ahli ilmu itu mempunyai keutamaan yang lebih tinggi daripada ahli ibadah, karena ilmu yang berada pada dirinya. Maka kula lan panjenengan sami menawi wonten wedal, menawi wonten kesempatan kagem ngangsu ilmu, kita maksimalkan diri kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu, karena itu adalah senjata kita untuk mengalahkan musuh bebuyutan kita. Semoga kita selalu istiqomah di dalam jalan mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kok bahasanya kok kita lanjutkan ya Pak? Karena tema yang akan saya sampaikan ini menyambung tema yang terakhir dulu saya sampaikan di sini, tentang babakan tadabbur surat Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang terakhir dahulu saya sudah menyebutkan tentang keutamaan mengapa kita harus membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas itu sama halnya keutamaanipun, pahalanipun seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Ketika kula lan panjenengan sami mau surat Al-Ikhlas niku pahalanipun menyamai ketika kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga niku 10 juz, Pak. Kul huwallahu ahad sampai ayat kelima. Al-Ikhlas niku berapa ayat, Pak? Kul huwallahu ahad, 4 ayat. Itu sama pahalanya ketika kita membaca 10 juz di dalam Al-Qur'an. Kinten-kinten alasanipun napa, Pak? Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kenapa membaca surat Al-Ikhlas sama halnya menyamai ketika kita membaca sepertiga Al-Quran? Jawabannya adalah karena sepertiga Al-Quran salah satunya berisi tentang tauhid, berisi tentang babakan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan isi itu sudah diwakili dengan apa yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Ikhlas, berisi tentang tauhid. Padahal tauhid itu merupakan sepertiga isi dari Al-Quran. Maka bisa dikatakan, bisa disamakan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas sama halnya kita juga membaca sepertiga Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu dari 2 surat terakhir di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah keimanan. 1 surat Al-Ikhlas, 2 surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun niku berbicara juga tentang keimanan kita kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah.
kita menyembah Allah, mereka bisa saja menyembah Allah boleh, tetapi mereka tidak hanya menyembah Allah, mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menyembah Allah, tetapi juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka di dua surat terakhir yang berbicara tentang keimanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita untuk membacanya di beberapa waktu sholat. Salah satunya di sholat maghrib, salah satunya juga di sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Kita disunnahkan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan mengenai tentang sababun nuzulipun surat Al-Ikhlas ini. Ada sebab Allah itu ketika menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah melalui perantaranipun malaikat Jibril alaihi salam, wonten sebab-sebabipun ingkang tertentu ketika Allah menurunkan firman tersebut. Ada kalanya Allah itu menurunkan ayatnya karena ditanya langsung oleh Rasulullah membutuhkannya, atau para sahabat itu membutuhkannya, atau masyarakat secara luas, masyarakat Madinah atau masyarakat yang berada di sekeliling Rasulullah itu membutuhkannya, atau bisa jadi karena sebuah peristiwa Allah ingin menyimpan, Allah itu ingin mengabadikan kisah tersebut di dalam firman-Nya. Maka sebab-sebab turunipun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam. Maka fungsi manfaat ketika kita mengetahui sababun nuzul, sebab turunipun sebuah ayat itu, kita bisa lebih mengerti pentingnya ayat ini di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kita mengetahui konteksipun, kita mengetahui keadaanipun. Jangan sampai kita berpemahaman yang kurang benar dari dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas kala wau niku amargi wonten setunggal pertanyaan ingkang dipertanyakan oleh kaum musyrikin, yang dipertanyakan oleh kaum musyrikin. Orang-orang musyrik pada saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanipun napa? Unsub lana rabbak. Nggih, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia niku nggih artosipun, wahai Muhammad, berikan nasab Tuhanmu, berikan kepada kami, beritahukan kepada kami nasabnya Tuhanmu. Orang-orang musyrik niku nggih napa nggih kirang langkung seperti orang yang kalau boleh kita katakan orang ingin menyamakan Tuhan dengan manusia. Manusia itu mempunyai anak, manusia itu mempunyai kakek, manusia itu mempunyai kakek, kemudian ke atas ada nasabnya. Maka mereka ingin menjelek-jelekkan Tuhannya Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan itu. Wahai Muhammad, beritahukan kepada kami nasabnya Rabbmu, nasabnya Tuhanmu, keturunan, garis keturunannya Rabbmu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada kaum musyrik, huwallahu ahad. Katakanlah
bahwa Allah Tuhanku itu adalah satu. Satu niku artosipun napa Pak? Satu nggih satu. Maha Esa, setunggal di dalam segala-galanipun. Kalau boleh kita contohkan, Allah itu Maha Esa, setunggal di dalam zat-Nya. Allah itu Maha Esa di dalam zat-Nya. Zatipun Allah niku namung setunggal. Rabb niku hanya satu. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten wonten Tuhan ingkang sanesipun. Dari ayat 1 ini, dari ayat pertama ini, itu membantah keyakinan orang-orang musyrik, membantah keyakinan orang-orang kafir, membantah keyakinan orang-orang Yahudi, membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mereka semua mengatakan bahwa Allah itu bahwa Tuhan itu ada 2, Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 7, Tuhan itu ada bertuhan-tuhan, karena memang saking banyaknya yang mereka sembah. Kalau Tuhannya 2, itu sepertinya seperti orang yang menyebut itu di daerah Asia Timur, kalau saya tidak salah, itu ada yang mengatakan Tuhan itu ada yin dan yang. Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu 3, itu Trinitas, orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu mempunyai anak. Atau orang-orang seperti halnya orang-orang Yahudi, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak. Artinya kalau Allah itu mempunyai anak, berarti Allah itu mempunyai garis keturunan. Maka hal-hal seperti inilah yang dibantah dengan surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, bahwa huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa di dalam segalanipun. Allah Maha Esa di dalam zatnya. Kemudian Allah Maha Esa di dalam sebagai Rabb, yang kita akui sebagai Rabb. Kalau di dalam pengertian tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah niku, tauhid niku enten 3 Pak. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kalih tauhid asma wa sifat. Kita mengakui Allah itu sebagai Rabb, itu adalah bukti tauhid rububiyah kita. Kita akui Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Penguasa, Allah itu pemilik satu-satunya alam semesta. Kalau kita akui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah penguasa satu-satunya jagat alam raya ini, berarti jangan sampai kita katakan kepada diri kita, jangan sampai kita yakini di dalam diri kita ada beberapa bagian di muka bumi ini yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, Laut Selatan, Laut Utara, dan lain sebagainya. Kalau dia meyakini bahwa seperti contoh yang saya sebutkan tadi, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu Esa di dalam hak sebagai Rabb, sebagai kita akui sebagai Rabb. Allah juga Maha Esa di dalam hak untuk disembah. Setelah Allah itu kita akui sebagai Tuhan, Allah itu kita akui sebagai Rabb, kita buktikan pengakuan kita dengan tauhid uluhiyah, dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan segala apapun yang Allah perintahkan kepada diri kita. Itu bukti bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar-benar kita sembah itu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Kemudian Allah itu Maha Esa juga di dalam asma dan sifatnya. Allah itu Maha Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula lan panjenengan sami mangertos nggih Pak,
Allah niku gadah asmanipun ingkang indah. Napa niku Asmaul Husna. Kalau kita boleh contohkan, ada Allah itu Al-Hayyu, Allah itu As-Sami'u, Allah itu Al-Basiru. Al-Hayyu, Allah itu Maha Hidup. Berarti kalau kita katakan Allah Esa di dalam sifatipun, di dalam namanipun Al-Hayyu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang sempurna di dalam kehidupan. Benten kalih hidup kulolan panjenengan sami. Kulolan panjenengan sami ini kan dilahirkan nggih, Pak. Kalau dilahirkan itu berarti ada masa awalnya, ada waktu awalnya. Pasti nanti kita juga akan mati. Artinya ada masa akhirnya. Berbeda dengan Allah. Allah maha sempurna di dalam asmanipun Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah yang hidup. Kalau kita ada mati, ada hidupnya, ada awal, ada akhirnya. Allah As-Sami'u, Allah maha mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna di dalam pendengarannya. Berbeda dengan pendengaran kita sebagai manusia. Pendengaran kulolan panjenengan sami niku segalanya terbatas. Terbatas dengan jarak dan volume. Kalau kita sudah melihat ada orang di jauh, mungkin di gang ujung sana ya Pak, kinten-kinten berapa meter? 100 meteran ya Pak, 100 meter atau 150 meter. Itu kalau orang teriak dari sana, kalau suaranya, volumenya itu tidak keras, kita tidak mungkin bisa mendengar. Berbeda dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna di dalam pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Basiru, Allah itu maha melihat. Allah berarti satu-satunya yang sempurna di dalam penglihatan. Kalau kita sebagai manusia ya terbatas. Kalau kita menghadap ke depan, yang di belakang kita niku kadang-kadang kita tidak tahu, Pak. Yang di belakang itu ada siapa? Wonten napa niku di belakang niku? Kita tidak tahu karena penglihatan kita terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas arusnya, tempat bersemayamnya Allah, Allah itu bisa melihat semut yang kecil berwarna hitam berjalan di malam gelap gulita di atas batu yang hitam. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat walaupun itu walaupun Allah melihat dari atas arasnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang sempurna di dalam asma, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna nama dan sifatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai manusia, kulolan panjenengan sami niku kan gadah asma nggih, Pak. Wonten nggih asmanipun enten Pak Slamet. Nggih kita berharap setiap kondisi kita selamat. Tetapi itu adalah pengharapan kita. Maka yang sempurna di dalam di dalam nama dan sifatnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua niku Allahus Somad. Artosipun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat bergantung kita, yang menjadi tempat bergantung kulolan panjenengan sami. Artosipun tempat bergantung niku kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amargi para ulama niku nyimpulkan makna as-somad itu adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Berarti kalau sedantenipun makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala niku nggih mencakup orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tiang mukmin kalih tiang kafir niku nggih mlebet.
Mereka semua pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinipun napa? Buktinipun salah setunggaling peristiwa itu pernah pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku nate tanglet kalih setunggaling orang musyrik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku bertanya kepada salah seorang musyrik yang bernama Husain. Husain ini ditanya oleh Nabi, "Kam ta'budul yauma ilaha?" Wahai Husain, Nabi niku tanglet, berapa Tuhan yang sudah kamu sembah hari ini? Berapa Tuhan yang sudah kamu sembah hari ini? Maka Husain itu menjawab, sab'an. Sab'an niku pinten, Mak? 7. Yang disembah oleh Husain, orang musyrik kalau wau, yang hari ini dia sembah itu ada 7 Tuhan. Kemudian dia merinci, sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 ada di bumi dan 1 ada di langit. Kinten-kinten sing setunggal di langit niku sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik niku sejatosipun nggih menyembah Allah, tetapi dia juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka disebut dengan tiang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah, tetapi dia juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. 1 Tuhan ada di langit, 6 Tuhan yang ada di bumi. Yang Tuhan niku mboten namung setunggal niku kurang gengsi. Orang-orang musyrik niku ngaten niku, Pak. Ketika dia beribadah kepada Allah itu harus ada perantaranipun. Ketika berdoa itu harus ada perantaranipun. Berbeda dengan kita. Kita berdoa kepada Allah itu bisa langsung dari sholat kita, dari segala apapun kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niku saged. Tetapi mereka orang-orang musyrik itu menganggap diri mereka kotor, maka ketika mereka ingin berdoa kepada Allah itu harus ada perantaranipun. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku dari pertanyaan tadi, bahwa ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Husain orang musyrik tadi menjawab bahwa Tuhan yang sudah aku sembah hari ini itu ada 7, 6 ada di bumi dan 1 ada di langit. Karena pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum diutus, masyarakat Mekah itu masih berada di masa jahiliyah. Mereka ketika tawaf, mereka ketika haji itu lafaz talbiyah itu berbeda. Lafaz talbiyah ketika kita berhaji niku kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah itu mereka menambahkan kata terakhir la syarika lak itu dengan suatu kalimat illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Artosipun adalah tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutu yang engkau punyai. Artosipun mereka mengaku ketika mengitari Ka'bah niku, ketika mereka berhaji, bertawaf itu, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi mereka juga mengakui selain Allah itu juga mempunyai Allah Subhanahu wa taala niku gadah sekutu, gadah serikatipun. Maka dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu juga menyembah Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Tetapi yang kita lanjutkan, pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berhenti sampai di situ, Pak. Tetapi pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dilanjutkan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa li rahbatik.
seandainya wahai Husain, dari 7 Tuhan yang kamu sembah, ketika engkau merasa mendapati musibah yang paling dahsyat, engkau mendapati dirimu dalam keadaan yang sulit, kira-kira dari 7 Tuhan tadi, mana yang pertama kali kamu mintai pertolongan? Kinten-kinten sing pundi, Pak? Dia menjawab, alladzi fis sama. Yang pertama kali aku tuju untuk meminta pertolongan, untuk aku mintai pertolongan adalah Tuhan yang ada di langit, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun Allah ciptaaken, sejatosipun fitrahipun mereka semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita tidak durhaka kepada Allah apabila kita masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatosipun kula lan panjenengan sami, semua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semuanya butuh kepada rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita merasa, setelah kita mengetahui Allahus Somad, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, kita biasakan. Kula lan panjenengan sami kita biasakan ketika ada masalah apapun yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan akhirat di dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita tuju, yang pertama kali kita adukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak diperanakkan. Artosipun ayat ini, ayat ingkang angka 3 menika itu menjadi penegasan dari Allah bahwa Allah itu maha sempurna. Bukti Allah maha sempurna itu adalah Allah tidak mempunyai anak. Bukti Allah Subhanahu wa taala sempurna itu Allah tidak mempunyai bapak. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai bapak, kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, berarti Allah itu membutuhkan makhluk yang lainnya. Allah itu membutuhkan anak, Allah membutuhkan bapak. Bapak kalih anak itu saling membutuhkan, Mak. Bapak kalih anak niku saling membutuhkan. Bapak butuh anak, anak butuh bapak. Bapak butuh anak itu karena untuk mewariskan keturunan. Untuk mewariskan keturunan. Niki anak sinten, karena untuk menurunkan, mewariskan keturunan sampai bawah, menurunkan nasabnya seorang bapak. Oleh karena itu bapak itu butuh dengan seorang anak. Anak juga butuh kepada seorang bapak. Bagaimana bisa ada anak kalau tidak ada bapak? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatosipun ayat ingkang nomor 3 kalau wau menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna di dalam segala-galanipun. Maka salah setunggalin tandanipun Allah maha sempurna, Allah itu tidak mempunyai anak dan Allah itu tidak mempunyai bapak. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang-orang Nasrani, berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak, Allah itu mempunyai anak perempuan. Kalau dikatakan oleh orang-orang Yahudi, dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani itu mengatakan Isa bin Maryam itu juga anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat itu
adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam, Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai bapak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ayat yang ketiga ini menegaskan bahwa Allah itu maha sempurna di dalam segala galanipun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam surat Al-Ikhlas ini kata kuncinya niku namung setunggal, Pak. Bahwa Allah itu maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Begitu juga dengan ayat yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak mempunyai tandingan satupun. Kalau boleh kita ringkas, ayat yang keempat ini merupakan rangkuman dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga, bahwa Allah itu satu-satunya yang sempurna di alam jagat raya ini. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak akan mungkin makhluk yang lain itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengakui orang lain itu sebagai Tuhan, ada yang meyakini matahari yang itu sebenarnya itu adalah ciptaan Allah, itu ada yang mengakui matahari itu Tuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inti dari surat Al-Ikhlas ini adalah Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di dalam segala galanipun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatnya, baik itu nama dan sifatnya, baik apa-apa yang melekat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mangkaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten.